Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Perkenalkan, nama saya Sudarsan, dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Nah, di video kali ini saya akan lebih membahas mengenai strategi investasi saham untuk pemula. Jadi, bagi yang udah senior atau lama di bursa, bisa langsung skip aja video ini ya. Atau bisa langsung kasih sarannya di kolom komentar ya, untuk strategi lain bagi para pemula. Nah, jadi sebelum kita bicara lebih lanjut, bagi Sobat Maya yang belum mengerti sama sekali mengenai saham, secara singkat, saham adalah bukti kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Jadi, ketika kita membeli saham sebuah perusahaan, walaupun hanya satu lot aja, kita udah menjadi pemilik ataupun pemegang saham dari perusahaan tersebut. Lalu, bagaimanakah mendapatkan keuntungan dari investasi kita di saham sebuah perusahaan? Pada umumnya, ada dua. Yang pertama, yaitu dari capital gain, dan yang kedua, dari dividen. Kalau capital gain itu adalah keuntungan kita dari kenaikan harga saham. Contohnya, jika kita beli saham ABCD di harga 1000 tahun lalu dan hari ini harganya di 1200, maka kita akan mendapatkan keuntungan ataupun capital gain sebesar 20% jika kita langsung menjual saham tersebut. Lalu, kalau dividen, itu secara singkat adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Tapi tentu saja yang namanya investasi itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko ya, termasuk yang namanya investasi saham. Tapi jangan khawatir, kita bisa meminimalisir resiko tersebut dengan bantuan data dan juga informasi yang bisa kita peroleh dari aplikasi Stockbit. Bagi Sobat Maya yang udah lama ngikutin video saya, pastinya udah tahu ya bahwa saya tuh pertama kali terjun di bursa saham itu di tahun 2012. Jika dulunya butuh dana besar untuk memulai investasi saham, sekarang no. Investasi saham nggak perlu lagi dana besar, bisa mulai dari serendah 100.000 aja. Dan prosesnya pun semudah menjentikan jari. Voila, semua prosesnya pun selesai dari genggaman tangan kita aja. Jadi Stockbit saat ini adalah ekosistem saham terlengkap di Indonesia. Mulai dari fitur analisa saham, data finansial, sampai ke profil perusahaan. Termasuk juga corporate action, berita terbaru, hingga kita bisa langsung trading saham melalui aplikasi Stockbit Sekuritas. One stop solution lah ya. Menurut saya, aplikasi Stockbit ini juga cocok banget bagi para pemula yang baru mau investasi ataupun trading saham. Cara daftarnya pun gampang sekali. Dan tentunya yang paling saya suka adalah semuanya full online. Langsung dari smartphone kita aja. Dari dulu udah pakai Stockbit, rasanya sampai saat ini masih puas sih. Fiturnya juga selalu di-upgrade terus. Di Stockbit tentu aja ada banyak sekali fitur ya. Tapi, dalam video ini saya akan menjelaskan dua fitur unggulan di Stockbit yang menurut saya cocok banget bagi para pemula. Yaitu yang pertama adalah screener, dan yang kedua adalah key stats. Saham di bursanya kita kan banyak banget ya. Saat ini ada 813 saham. Nggak mungkin kan kita bedah satu-satu untuk 811 saham tersebut. Makanya kita perlu adanya fitur ataupun filter yang bernama screener. Agar pilihan saham kita bisa mengerucut dan kita bisa berinvestasi pada saham-saham yang sesuai dengan kriterianya kita. Sebenarnya di Stockbit itu juga udah ada screener defaultnya ya, seperti Greenbelts Magic Formula, PE Strong Undervalue, High Volume Breakout, dan lain sebagainya. Tapi, jika kurang sesuai dengan kriteria yang kita mau, kita juga bisa loh membuat screener custom sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Lalu yang terbaru di Stockbit saat ini, itu juga ada yang namanya preset screener. Saya langsung praktekkan aja ya. Jadi di halaman awal Stockbit, kita pilih bagian search, lalu pilih screener. Di bagian atas itu ada 3 bagian ya. Yang paling kiri itu create screener untuk membuat screener saham sesuai dengan kriteria kita.
Lalu ada favorite screener, itu adalah screener dari Stockbit yang banyak dipakai. Lalu yang paling kanan, itu adalah screener yang udah kita simpan sebelumnya. Lalu di bawahnya ada preset screener. Nah, ini yang baru nih Sobat Maya. Jika Sobat Maya pemula, ada baiknya itu berinvestasi di perusahaan yang bagus dan selalu membagikan laba usahanya. Nah, kita bisa cek saham-saham apa aja yang rutin membagikan dividen di bagian screener dividen ini. Langsung aja kita klik ya. Nah, terus kita pilih dividen stock. Nah, kemudian akan muncul list-list saham yang rutin untuk membagikan dividen. Nah, di sini kelihatan ya bahwa ada 36 saham. Jadi, dari yang paling kiri itu adalah nama sahamnya, lalu di sebelahnya adalah dividen yield, yaitu persentase jumlah dividen yang akan dibagikan ya, berbanding dengan harga sahamnya. Lalu di sebelahnya lagi itu adalah rata-rata dividen yield dalam 3 tahun terakhir. Dan yang terakhir ini ya, adalah dividen payment streak, ataupun berapa kali perusahaan itu selalu rutin membagikan dividennya dalam waktu tahunan. Di sini langsung kita urutkan aja ya Sobat Maya, dari yang paling lama rutin terus-menerus membagikan dividen. Nah, langsung kelihatan nih Sobat Maya. Contohnya di sini ada ADMF yang udah 14 tahun tidak pernah absen membagikan dividen. Lalu ada juga MFIN, ITMG, BMRI, UNTR, dan seterusnya. Dengan adanya screener ini, Sobat Maya jadi tahu nih perusahaan mana yang bonafit yang rutin membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Tentunya screener di Stockbit ini banyak banget elemennya ya, yang nggak mungkin saya jelaskan satu persatu di video ini. Jika Sobat Maya tertarik jika saya buat lebih details mengenai screener ini, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Nah, setelah kita melakukan screening, maka tahap selanjutnya adalah kita akan melihat ke fitur yang kedua, yaitu Key Stats. Di bagian Key Stats, kita bisa melihat berbagai informasi dan juga data perusahaan, mulai dari net income, valuation, balance sheet, hingga ke price performance. Jadi, kita bisa melihat gambaran performance dari sebuah perusahaan itu dalam sekejap. Langsung kita praktekkan aja ya. Pertama-tama kita search saham yang ingin kita lihat key stats-nya. Di sini saya akan ambil contoh SMDR. Lalu kita lihat di bagian key stats-nya. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini ya, bahwa SMDR ini adalah salah satu saham turnaround. Di akhir tahun 2019, SMDR itu masih merugi sebesar 533 miliar. Lalu di akhir tahun 2020, kerugiannya mengecil menjadi 46 miliar. Dan per tahun 2021 langsung cuan hingga 1,3 triliun. Dan dengan keuntungan sebesar itu, market cap dari SMDR itu baru 6 triliun. Dan jika kita scroll ke bawah, kita juga bisa lihat nih Sobat Maya, bahwa PER-nya SMDR itu ada di 4,56 kali, dan PBV-nya itu di 1,61 kali. Dan berbagai status yang bisa Sobat Maya explore sendiri ya. Jika ada contekan seperti ini, tentunya akan lebih mudah dong ya dalam memilih saham bagus yang cocok untuk kita investasikan. Benar? Nah Sobat Maya, demikianlah video saya hari ini mengenai fitur Stockbit yang cocok banget bagi para pemula yang baru mulai berinvestasi di dunia saham. Jika masih terdapat pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar ya. Jika merasa terbantu dengan video ini dan mau saya jelaskan tentang fitur lain di Stockbit, feel free untuk meninggalkan komen di kolom komentar ya. Tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini juga ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan informasi penting lainnya. Bagi yang belum download aplikasi Stockbit, jangan lupa untuk segera di-download ya, biar bisa makin sering cuan di dunia saham yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.